Shalom. Salam damai sejahtera Kristus bagi kita semua. Sukacita yang besar kita kembali bersama-sama beribadah pagi hari ini. Nah, saya beri tema khotbah pagi hari ini yaitu memahami waktu Tuhan. Memahami waktu Tuhan. Hari-hari ini ada begitu banyak pertanyaan dalam kehidupan kita. Mungkin kita pasti bertanya-tanya kapan COVID ini akan segera berakhir sehingga kita bisa kembali ibadah dengan normal seperti biasa. Mungkin kita punya pertanyaan itu. Mungkin kita juga punya pertanyaan, Tuhan kami sudah berdoa, kami sudah berpuasa. Mengapa tidak ada perubahan? Kenapa doaku belum dijawab? Dan mungkin masih ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam hati kita, pikiran kita, berkenaan dengan kehidupan kita masing-masing, berkenaan dengan apa yang terjadi hari-hari ini di sekitar kita. Nah, satu hal yang saya ingin tekankan pada pagi hari ini, mari kita belajar untuk memahami tujuan Tuhan di balik semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Baik terhadap bangsa dan negara kita, baik untuk kota kita, untuk keluarga kita, untuk kehidupan pribadi kita masing-masing, semuanya. Jangan selalu mengejar time, waktunya Tuhan untuk supaya sesuai dengan waktu kita. Jangan selalu memaksakan kehendak kita supaya itu yang Tuhan lakukan untuk kehidupan kita. Tapi di atas segala-galanya kita harus selalu belajar memahami tujuan Tuhan. Di balik semua yang harus kita hadapi hari-hari ini. Karena manusia hidup pasti dibatasi oleh ruang, kita dibatasi oleh waktu. Semua kita sama, diberi Tuhan setiap hari 24 jam. Tinggal bagaimana kita menggunakan waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Ada 7 hari, ada 1 minggu, ada 1 tahun. Dan saudara, semua kita harus selalu belajar merendahkan diri. Dalam waktu-waktu yang Tuhan berikan ini dengan berbagai macam pertanyaan, pergumulan, doa, harapan yang mungkin belum dijawab oleh Tuhan. Kita harus belajar memahami satu hal ini, tujuan Tuhan di balik semuanya itu. Tujuan Tuhan atas setiap perkara yang kita hadapi hari-hari ini. Dalam kerangka waktu yang Tuhan masih izinkan, Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Nah, mari kita lihat saudaraku di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-11. Ibrani fatsalnya yang ke-12 ayat yang ke-11. Alkitab berkata demikian. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Nah, mari kita perhatikan saudaraku, ternyata di dalam kehidupan ini ada yang namanya waktu untuk pendisiplinan. Waktu didikan. Waktu untuk kita di training. Karena kata ganjaran di sini, saudaraku, itu bisa berarti didikan, bisa berarti disiplin, bisa berarti training. Ingat, Paulus pernah memberi nasihat kepada anak rohaninya Timotius, hidup ini seperti olahragawan. Ya, kalau mau dapat mahkota, dia harus bertanding sesuai dengan peraturan-peraturan olahraga. Kita seperti olahragawan yang mesti di training, dilatih. Dan pada waktu kita dilatih memang gak enak. Pada waktu kita di training, didisiplin, sakit, badan sakit saudaraku, capek, lelah. Nah, kalau Anda fokusnya kepada kelelahannya, kepada capeknya saudaraku, kita gak akan pernah berhasil untuk menjadi juara dunia. Seorang olahragawan tidak akan pernah bisa mencapai potensi maksimalnya. Nah, saudara, kita harus fokus kepada tujuan di balik didikan itu. Tujuan di balik disiplin yang pelatih kita berikan buat kita. Kita mesti fokus, arahkan pandangan kita kepada tujuannya.
bukan pada penderitaannya, bukan kepada kelelahannya. Maka di sini dikatakan pada waktu diberikan disiplin, didikan, training itu tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Nah, kalau Anda berhenti di situ, wah, kita nggak akan bisa maju. Hidup ini kalau hanya selalu melihat duka citanya, penderitaannya, kesusahannya, kita nggak akan pernah bisa berkembang. Kita nggak akan pernah bisa next level, iman kita nggak bisa maju. Nah, yang harus menjadi perhatian kita di bagian B dari ayat 11 ini, tetapi kemudian, nah ini yang harus jadi fokus kita. Pada waktu Tuhan mendisiplin kita, fokus kita bukan kepada duka citanya, kepada kesakitannya, kepada penderitaannya, tapi kepada tujuannya. Tetapi kemudian, nah ini yang harus menjadi motivasi hidup kita. Motivasi untuk kita terus bergerak maju. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran. Amin, saudaraku. Katakan sama-sama saya, menghasilkan buah kebenaran. Yang di rumah bisa tulis di live chat, menghasilkan buah kebenaran. Ini yang harus kita kejar, saudaraku. Ini yang harus jadi fokus kita. Buah kebenarannya ini loh, yang dikatakan memberikan apa? Damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ya, nah ini yang harus jadi fokus kita, motivasi kita. Saya ini kan suka main tenis ya, jadi saya suka lihat di YouTube pertandingan-pertandingan tenis yang hebat-hebat. Mungkin saya pernah cerita sama saudara ya. Itu kalau udah jadi juara Grand Slam, hadiahnya nggak main-main loh saudaraku. Yang terakhir itu saya lupa apa ya, Australia Open kalau nggak salah ya. Itu sekali menang Anda juara 41 miliar rupiah. Bayangin saudaraku, kalau dirupiahkan itu setara dengan 41 miliar. Ya, tahun ini katanya agak turun. Nah sudah kasih Tuhan, nah ini yang harus kita kejar. Aku mau jadi juara, aku mau jadi champion, aku mau lebih baik lagi, aku mau menghasilkan buah kebenaran. Nah kalau kita bisa arahkan pikiran kita, tujuan hidup kita kepada buah kebenaran ini, tujuan Tuhan di balik semua didikan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, saya yakin kita tidak akan menjadi kecewa saat Tuhan mendisiplin kita. Saya mau bilang begini, lebih baik Tuhan menghukum sekarang daripada menghukum dalam kekekalan. Kalau Tuhan peringatkan kita sekarang, Tuhan tegur kita sekarang, Tuhan didik kita sekarang, lebih baik daripada tidak sama sekali. Daripada kita menyesal di kemudian hari. Lebih baik sekarang. Tuhan disiplin kita, Tuhan tegur kita, Tuhan didik kita. Anak-anak sama. Yang di rumah, ya, jangan tunggu nanti orang tua mendisiplin kita sudah usia 30-an tahun. Wah udah nggak zaman lagi. Yang harusnya sudah bisa mandiri, bisa mulai berdikari. Tapi masih nggak tahu. Hal-hal yang mendasar tentang kehidupan ini mesti didisiplin lagi, diingetin lagi. Jadi pada waktu masih usia kanak-kanak, remaja, jangan sakit hati ketika ditegur, jangan sakit hati ketika didisiplin orang tua. Itu tandanya orang tua mengasihi kita. Amin. Karena Tuhan mengasihi kita, Dia mendisiplin kita, Dia mendidik kita karena Dia mau jadikan kita anak-anak yang tangguh, anak-anak yang dewasa, anak-anak yang berkembang. Kerohanian kita juga begitu. Tuhan mau kita menjadi dewasa secara rohani. Nah saya suka dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, Ibrani 12 ayat 11 ini dikatakan begini, memang pada waktu kita diajar, hukuman itu tidak menyenangkan hati kita, melainkan hanya menyedihkan saja. Tetapi kemudian dari itu, nah ini loh yang harus jadi perhatian kita. Bagi kita yang sudah diajar, hukuman itu menyebabkan kita hidup menurut kemauan Allah dan menghasilkan perasaan sejahtera pada kita. Yang di rumah, tulis lagi di live chat, menurut kemauan Allah. Menurut kemauan Allah, menurut kehendak Tuhan. Ini yang harus kita sadari. Pada waktu Tuhan mendisiplin kita, buah kebenaran itu, yaitu kita ini akan hidup seturut kehendak Tuhan. Ini yang harus kita mengerti.
Oleh sebab itu bangsa Israel 40 tahun Tuhan didik dia karena seringkali bersungut-sungut di padang gurun, akhirnya mereka berputar-putar 40 tahun. Belum selesai 40 tahun, nggak akan selesai. Mereka tetap di padang gurun. Begitu waktu disiplinnya selesai, otomatis mereka masuk ke tanah Kanaan. Ada waktunya pasti, semua indah pada waktunya. Ketika bangsa Israel, saudaraku, setelah memasuki era raja-raja, mereka menyimpang, mereka menyembah berhala, mereka menyembah dewa-dewa bangsa-bangsa Kanaan. Maka Tuhan menghukum mereka dalam pembuangan di Babel. Bangsa Yehuda masuk di sana 70 tahun. Itu yang di selatan, yang di utara masuk kerajaan, ditawan oleh kerajaan Asyur. 70 tahun, belum selesai 70 tahun, belum pulang ke Yerusalem. Jadi waktu ini Anda mau bersungut-sungut, ketika masih berjalan 30, ya silahkan, tapi nggak akan merubah keadaan. Nah, daripada Anda bersungut-sungut, lebih baik kita belajar merendahkan diri dan ikuti apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Nanti kalau waktunya sudah selesai, boom, kita akan dapatkan kemenangan, kekuatan, sukacita, kemuliaan Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Jadi pahami disiplin Tuhan dalam hidup kita ini. Semuanya pasti baik. Bukan tanya terus kapan Tuhan, bagaimana caranya Tuhan, kapan Tuhan. Saya tahu daging ini selalu berontak, roh penurut, daging lemah. Roh maunya ngikuti apa yang Tuhan mau, tapi daging ini maunya cepat. Kita hidup di zaman instan. Semuanya serba instan, pinginnya serba cepat. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita. Kalau kita mau menjadi orang-orang yang betul-betul hidup menurut kehendak Allah, kita harus hidup dalam time schedule-nya Tuhan. Kita harus mau ikuti time schedule-nya Tuhan. Nah, yang kedua, saudaraku, 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13 firman Tuhan berkata begini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saya yakin Bapak Ibu Saudara tidak asing dengan ayat ini. Kita sering mendengar ayat ini. Ya, bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami, yang kita alami, Alkitab katakan pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Kalau Alkitab katakan biasa, ya biasa. Kalau Anda berkata luar biasa, ya karena pengakuan kita sendiri menganggap itu sesuatu yang luar biasa. Tapi kalau kita mau anggap biasa, ya biasa. Ya biasa, sebetulnya biasa. Enggak biasa ini Pak, enggak kuat saya Pak. Itu menurut kita. Tapi di mata Tuhan, semuanya Tuhan tahu. Enggak akan melebihi kekuatan kita. Dan Tuhan berjanji pada waktu kita mengalami pencobaan itu, Dia sediakan jalan keluar. Supaya kita dapat menanggungnya, bukan supaya kita dapat melarikan diri. Supaya kita bisa menghindar, enggak bisa. Apa yang harus ditanggung ya ditanggung, bayar harganya. Waktunya koreksi diri. Makanya di dalam doa Bapa kami, salah satu poin doanya, jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Ya kan? Kita perlu berdoa terus, supaya kita tidak jatuh di dalam pencobaan. Artinya bahwa pada waktu pencobaan itu datang, kita kuat, kita sanggup, kita lawan semua pencobaan itu. Seperti Tuhan Yesus di padang gurun, lawan dengan firman, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Kutip firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan. Karena itu akan memberi kekuatan untuk manusia roh kita. Kalau kita selalu berkata, aku enggak kuat Tuhan, ini luar biasa, itu pengakuan manusiawi kita. Apakah berarti kita harus bersikap munafik? Tidak. Saya
Ingatkan lagi, iman bukan berarti menyangkal kenyataan yang kita hadapi. Tapi bagi saya, iman berani menghadapi setiap kenyataan yang harus kita hadapi. Berani, hadapin, udah lewatin. Tuhan pasti akan menolong, Tuhan pasti memberi kesanggupan. Karena kata pencobaan ini dalam bahasa Yunaninya peirasmos, itu artinya ujian kesetiaan dan karakter. Seperti Tuhan Yesus di padang gurun, dicobai, itu dia diuji karakternya, kesetiaannya kepada kehendak Bapa di surga. Oleh sebab itu saudaraku, kita belajar dalam hidup ini bukan semata-mata kapan akan dijawab, berapa lama lagi. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, 2 jam itu lama atau sebentar? Halo? Yang di rumah? Tergantung, ya. Buat orang yang pacaran 2 jam ngobrol kok cepet ya. Waduh, kok dah 2 jam. Tapi kalau nunggu pacarnya kok enggak datang-datang, nunggu janjinya jam 7 sampai jam 9 belum datang. Kira-kira lama atau sebentar 2 jam itu, Saudara? Lama sekali. Lama sekali menunggu kekasihnya, katanya datang jam 7, jam 9 kok belum datang. Sampai udah luntur make up-nya. Ya. Sampai ini eyeshadow-nya, bedaknya luntur, minta sampai disebul-sebul, saudaraku. Mesti ke kaca lagi. Ke kaca lagi. Aduh, kok lama. Makanya ketika orang itu mencintai, dia bisa menikmati, saudaraku. Ya, 2 jam ngobrol, ketemu gitu, cepet. Tapi kalau menunggu jadi lama. 9 bulan, saya mau tanya. 9 bulan itu lama atau sebentar? 9 bulan? 9 bulan. Tergantung juga, ya. Buat ibu-ibu yang mengandung 9 bulan, Pak Chandra jangan bilang sebentar, ya kita orang laki ngomong sebentar aja gampang ya. Ibu-ibu yang mengandung 9 bulan itu lama loh saudaraku. Aduh makan gak enak, ya mual-mual, ntar tidur gak enak, mau miring ke kiri gak enak, ke kanan gak enak, tengkurap dibilang kapal terbalik, waduh sudah gak enak. Buat bapak-bapak nganggapnya sebentar gak apa-apa. Ya, punya anak lagi, 4. Lagi enggak apa-apa, sebentar kok. Anaknya sampai 12, saudaraku. Istrinya yang, waduh sudah teler, saudaraku. Punya anak 12. Kalau ada orang meminjamkan kepada kita uang 100 juta, kita diberi waktu 1 tahun, harus dikembalikan. Lama apa sebentar, saudara? Sebentar. Ya, orang yang hutang, setahun Rek, waduh setahun cepet. Tapi bagi yang minjemin gimana? Lama saudaraku. Cek lama nih 1 tahun ya. Saudara, waktu itu relatif. Waktu itu relatif. Kita bisa bilang lama, kita bisa bilang sebentar. Tergantung hati kita bagaimana. Kalau Anda bisa ngerti semuanya, tujuan kehidupan ini untuk apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jangan selalu memperdebatkan lamanya atau cepatnya. Tapi bagaimana waktu-waktu yang Tuhan berikan itu kita bisa nikmati, kita hargai, kita syukuri, kita gunakan dengan baik. Kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Itu akan membuat hidup ini begitu bergairah. Maka yang lama bisa jadi cepat. Apa yang kita anggap lama bisa jadi cepat. Coba Anda ingat lagi ya, dulu saya pernah main soal umur itu dianggap seperti hari. Hari, maksudnya bukan Pak Hari, tapi hari-hari gitu ya. Kalau umur 0 sampai 10 itu hari Senin. Siapa di sini yang hari Senin? Enggak ada ya, anak-anak sekolah minggu nih. Kalau umur 11 sampai 20 itu hari Selasa. Ada? Ada? Angkat tangan yang di rumah. Ya.
Ada ya di sini yang di gedung gereja ini, pelayan-pelayan Tuhan yang hadir, ada juga. Umur 21 sampai 30 itu hari Rabu. Ada? Pasti ada juga. Nah, berikutnya ini yang mungkin lebih banyak lagi nih ya. Umur 31 sampai 40 itu Kamis. 41 sampai 50 itu Jumat. Ya, 51 sampai 60 itu Sabtu. Hari Selasa yang lalu genap usia saya memasuki hari Sabtu. Sabtu subuh. Siapa yang sudah Sabtu subuh? Pagi-pagi bener gitu ya. Pagi-pagi bener. Saudaraku, nah yang umur 61 sampai 70 itu sudah masuk hari Minggu, selebihnya bonus, saudaraku. Kalau Anda tanya sama saya, Pak, sampai usia 51 itu cepat atau lama, Pak? Kalau saya sudah masuk ke sini, usia sekarang ini, saya bilang ya cepat. Cepat sekali. Saya masih gak terima, sebetulnya saya pengen umur 30. But life must go on, hidup harus terus jalan. Gak terasa. Nah jadi saudaraku, kalau Anda yang belum, wah masih lama. Masih lama. Tapi jangan main-main dengan waktu, saudaraku. Karena kita tidak pernah tahu berapa hari Tuhan berikan kepada kita. Ya. Nah, jadi hargai setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Gunakan waktu dengan baik. Nikmati bersama dengan keluarga kita masing-masing di rumah. Cintai istri kita, suami kita, anak-anak kita. Gunakan keuangan kita dengan bijaksana. Nikmati bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Gunakan uang kita untuk pekerjaan Tuhan. Gunakan kesehatan yang Tuhan berikan dalam waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk melayani Tuhan, hidup untuk melayani Tuhan, berguna. Maka waktu-waktu yang kita lalui itu akan sangat precious, sangat berarti. Dan gak ada yang perlu disesali di kemudian hari. Nah, yang ketiga saudaraku, mari kita pahami tujuan Tuhan. Yang ketiga, kita lihat Kisah Para Rasul Fatsal 3 ayat 19 sampai 21. Kisah Para Rasul Fatsal 3 ayat 19 sampai 21. Alkitab katakan, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Nah perhatikan saudaraku, kata bertobat digunakan kata metanoio atau metanoia yang artinya cara berpikir kita yang mesti berubah. Amin. Cara pikir kita ini yang mesti berubah. Bukan selalu memaksakan kehendak kita. Supaya waktu kita yang diturutin, kemauan kita yang dituruti, bukan cara berpikirnya yang mesti berubah. Itu metanoia. Ya. Dan dikatakan supaya dosamu dihapuskan agar Tuhan mendatangkan, nah ini saya suka sekali, waktu kelegaan. Kalau Anda sadar, Anda bertobat, Tuhan akan memberikan waktu kelegaan. Time of refreshing. Tulis di live chat, time of refreshing. Ya, waktu kelegaan. Bahasa Yunaninya anapsusis. Yang artinya apa saudaraku? Recovery of breath. Pemulihan nafas kita. Hari-hari ini saudaraku, COVID itu yang diserang apa? Pernapasannya. Ya, Tuhan mau recovery of breath. Tuhan mau pulihkan pernapasan kita. Nah ini seperti ketika manusia pertama Adam dan Hawa diciptakan. Tuhan mengembusi dengan nafas kehidupan di hidung mereka dan mereka menjadi makhluk yang hidup. Tuhan mau kasih time of refreshing kepada kita semua. Dan bukan cuman itu saja. Di ayat 21 dikatakan Kristus itu harus tinggal di sorga
Sampai kapan saudaraku? Waktu pemulihan. Time of restoration. Time of restoration. Waktu pemulihan segala sesuatu. Tuhan sampai hari ini masih di sorga menunggu time of restoration. Waktu pemulihan seperti manusia belum jatuh di dalam dosa. Dan ini yang sedang Tuhan terus kerjakan dalam kehidupan kita. Mari kita ayo terus bukan memaksakan apa yang menjadi keinginan kita. Tapi kita belajar Tuhan apa maumu. Hari-hari ini Tuhan mau supaya kita sadar dan bertobat. Sadar, ya, supaya kita tidak ada di bawah penghukuman, tapi di bawah tudung blessing, berkat Tuhan, kemurahan Tuhan. Tuhan pasti kasih kita refreshing, disegarkan kembali hidup kita, keuangan kita di-refresh lagi, keluarga kita di-refresh lagi, disegarkan lagi, dipulihkan lagi. Tapi mau nggak kita sadar dan bertobat di waktu-waktu seperti sekarang ini? Jangan sembrono dengan hidup ini, saudaraku. Jangan sembrono dengan hidup ini. Jangan bilang, masih lama, aku masih muda. Kita nggak pernah tahu time limit Tuhan yang Tuhan berikan untuk kita. Tapi satu hal, kalau kita semua bisa gunakan semuanya dengan baik, nggak ada yang perlu disesali di kemudian hari. Karena semuanya kita bisa pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Sebagai kesimpulan saya mau bilang begini. Seperti pujian yang sebentar kita akan nyanyikan bersama-sama. Ya, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Amin. Lalu yang kedua, Dia akan buat segala sesuatu indah pada waktunya. Itu janji Tuhan buat kita semua. Pasti semuanya indah pada waktunya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.